Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Fadilasari dari Prodi D3 Farmasi semester 3. Di sini kita bertemu kembali ya di praktikum farmakonosis 1. Praktikum farmakonosis 1 ini diampu oleh Ibu Nur Elmawati dan Bapak Walid. Nah, pada praktikum sebelumnya kita sudah membahas tentang simbilisia tumbuhan, dari itu tahap-tahap pembuatan simbilisia tumbuhan, contoh simbilisia tumbuhan, dan dasar teori dari simbilisia tumbuhan tersebut. Nah, kali ini pada pertemuan ini saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang simbilisia hewani. Nah, nantinya saya akan menjelaskan simbilisia hewani itu dari contoh-contoh simbilisia hewani sampai ke identifikasi dari contoh simbilisia hewani tersebut. Mari kita pelajari untuk simbilisia hewani. Simak penjelasannya ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk di topik pembahasan simbilisia hewani, di sini ada beberapa tujuan. Kompetensi dasarnya yaitu untuk menganalisis simbilisia dari hewan dengan tujuan agar mahasiswa dapat menuliskan pengertian simbilisia yang benar. Yang kedua, agar mahasiswa dapat memberikan contoh dari simbilisia hewan tersebut. Yang ketiga, agar mahasiswa dapat menjelaskan zat yang berguna dari simbilisia hewan tersebut. Yang keempat, agar mahasiswa dapat menjelaskan nama simbilisia, nama tanaman, dan dari nama famili contoh dari simbilisia tersebut. Nah, tujuan dari segi keterampilannya itu, kompetensi dasarnya agar mahasiswa dapat melakukan identifikasi simbilisia dari hewan tersebut, yang bertujuan untuk satu, mahasiswa dapat mengidentifikasi simbilisia dari hewan dengan benar. Yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan kegunaan simbilisia dari hewan dengan benar. Nah, untuk pokok pembahasan di sini saya mengambil dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian simbilisia. Jadi nanti kita akan menjelaskan tentang simbilisia hewan itu apa sih pengertiannya. Yang kedua adalah contoh-contoh dari simbilisia hewan. Kan banyak tuh contoh dari simbilisia hewan, tetapi saya memilih contoh simbilisia hewan ini ada 6. Yang pertama Adeps lanae, yang kedua Cera alba, yang ketiga Adepsioilus, yang keempat Spermaceti, yang kelima Meldepuratum, dan yang terakhir adalah Olemlecorus asali. Olemlecorus asali ini sudah banyak ya di kalangan masyarakat, pasti kalian sudah tahu. Nah, dari masing-masing contoh simbilisia hewan tersebut, nanti kita juga akan membahas dari identifikasi simbilisia hewan tersebut, dari nama lainnya, dari nama famili, dari nama tanamannya. Lalu juga nanti akan membahas tentang zat yang berkhasiat dari simbilisia hewan tersebut dan penggunaan sediaan, terus bagian yang digunakan untuk jadi simbilisia hewan. Yang terakhir, kita nanti akan mengetahui bagaimana penyimpanan dan contoh sediaan dari contoh simbilisia hewan tadi yang 1-6 tersebut. Mari simak penjelasannya teman-teman. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama itu pengertian simbilisia. Apa sih itu simbilisia hewani? Sebelumnya, bahan hewani adalah bahan yang berasal dari hewan. Sedangkan jika sebelumnya itu simbilisia tumbuhan, berarti bahan yang berasal dari tumbuhan atau bisa disebut juga dengan nabati. Nah, untuk simbilisia hewani sendiri adalah simbilisia yang diperoleh dari hewan yang berupa hewan utuh. Nah, hewan utuh di sini artinya berarti bahwa kesatuan dari hewan tersebut satu ekor, tidak dari bagian-bagian tertentunya saja, atau bisa juga dari bagian dari hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Nah, di sini ada keterangan bagian dari hewan itu bisa seperti kulit, seperti kelenjarnya, dan zat yang berguna itu seperti lebah, itu madunya bisa dapat digunakan simbilisia hewani dan nantinya bisa jadi pengobatan ya.
Nah, arti dari zat kimia murni ini artinya bahwa Symblicia hewan itu berupa zat yang hanya mengalami proses secara sederhana. Nah, jika kalau di Symblicia tumbuhan itu zat kimia murni artinya zat tumbuhan itu yang belum mengalami proses kimia yang merupakan zat yang dikeringkan. Tetapi jika di Symblicia hewani ini zat kimia murni itu didefinisikan sebagai yang mengalami proses secara sederhana saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa Symblicia hewani adalah Symblicia yang diperoleh dari hewan, baik dari itu utuh dari hewannya satu ekor atau bagian-bagian tertentu yang dapat dimanfaatkan, dan dari zat-zat yang berguna dari hewan tersebut yang dijadikan Symblicia yang belum mengalami proses kimia dan menjadi zat yang murni. Selanjutnya adalah kegunaan dari Symblicia hewan. Secara umum, kegunaan Symblicia dari hewan itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai obat dan yang kedua adalah sebagai bahan tambahan. Nah, di sini sebagai obat itu contohnya seperti Lumbricus rubellus itu yang berasal dari apa ya, teman-teman? Nah, yang kedua itu dari Oleum licorice aceli atau minyak ikan. Yang ketiga adalah Maldeburatum, itu dari lebah, sarang lebah atau madunya ya teman-teman. Yang menjadi bahan tambahan itu contohnya seperti Adiplanai, itu apa? Dari lemak domba. Yang kedua yaitu Cera alba atau malam putih. Yang ketiga adalah Cera flava atau malam kuning. Nah, dari contoh-contoh Symblicia ini bagi kalian mungkin masih asing ya teman-teman, tapi tenang, nanti kita akan membahas satu persatu di contoh-contoh Symblicia hewani. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian asal dari Symblicia hewani tersebut. Sudah dijelaskan pada tadi awalan bahwa Symblicia hewani ini dapat berupa dari hewan utuh, dari bagian hewan tersebut, dan dari zat yang dihasilkan dari hewan tersebut ya. Nah, yang pertama itu berasal dari hewan utuh. Jadi di sini adalah satu ekor. Contoh yang saya ambil adalah Lumbricus rubellus. Dan yang kedua berasal dari bagian hewan tersebut atau bagian yang tertentu yang diambil untuk dijadikan Symblicia hewan tersebut. Saya ambil contoh adalah Thyroidium. Yang ketiga adalah berasal dari zat yang dihasilkan. Berarti zat yang berguna tersebut kita jadikan Symblicia hewan tersebut. Yang saya ambil contoh adalah satu Maldeburatum. Maldeburatum ini dari sarang lebah atau madunya ya. Sekarang ini bisa digunakan sebagai pengobatan, banyak di pasaran sediaannya. Yang kedua adalah Adiplanai. Adiplanai ini adalah zatnya dihasilkan adalah lemak dari bulu domba. Nah, kita masuk ke contoh-contoh Symblicia. Sudah dijelaskan di awal bahwa kita akan membahas 6 dari Symblicia hewan. Yang pertama adalah Adiplanai. Kalian sudah tahu kan, Adiplanai itu adalah lemak dari bulu domba. Nah, domba ini dikenal atau disebut dengan Ovis aris. Pasti di laboratorium itu sudah banyak yang mengetahui tentang lemak bulu domba ini karena biasanya digunakan untuk membuat sediaan semi padat seperti salep, krim, pasta. Nah, penggunaan yang lain itu bisa digunakan sebagai basis salep, penyerap air, bahan kosmetik, dan pembuatan krim, sabun, pasta, pil. Ya teman-teman, biasa itu seperti sediaan semi padat yang sudah dijelaskan tadi. Bagian yang diambil itu adalah lemak yang dimurnikan. Nah, cara memperoleh Adiplanai ini kan pada bulu domba itu terdapat lemak. Lemak merupakan selaput terluar yang melapisi dari bulu domba tersebut. Nah, di dalam bulu domba tersebut kan dilapisi
lemak. Nah, lemak tersebut mengandung 10-50% lemak bulu domba. Nah, lemak bulu domba tersebut kemudian dicuci dengan air sabun. Kalian bayangkan aja, apabila kalian itu tangannya terkena lemak, kemudian kalian cuci dengan sabun, maka lemak tersebut kan akan mengalir ke air bekas pencucian dari tangan kalian yang kena lemak ya teman-teman. Nah, sama saja dengan pada pembuatan adat celana ini. Lemak ini dicuci dengan sabun, kan otomatis lemak nantinya akan mengalir ke bekas air tadi. Nah, nantinya jika lemak sudah bercampur dengan sabun ditambah dengan asam sulfat. Asam sulfat ini berfungsi untuk memisahkan sabun dengan lemak. Nah, nantinya lemak ini diambil dan nanti dijadikan simbilsia hewan. Tetapi sebelum lemak ini dijadikan simbilsia hewan tersebut, kemudian nantinya lemak bulu domba ini diperas panas-panas bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran dari lemak tersebut. Nah, lemak bulu domba juga ini diperoleh bisa juga melalui dengan disari dengan penambahan pelarut organik ya teman-teman. Contoh yang kedua adalah cera alba. Biasanya teman-teman di laboratorium itu sudah ada, karena biasanya itu cera alba digunakan untuk bahan pembuatan salep dan pembuatan krim, biasa semi padat. Nah, cera alba ini yaitu malam putih. Cera alba ini itu seperti cera flava ya teman-teman. Kalau cera flava itu identik dengan warna kuning dan cera alba itu identik dengan warna putih. Tetapi cera alba ini itu dari malam kuning atau cera flava yang diputihkan dulu. Biasanya untuk memperoleh malam putih ini bisa dilakukan malam kuning diputihkan dulu dengan menggunakan zat asam yang bersifat asam seperti contoh asam sulfat. Nah, kemudian dijemur dan dibentuk pita-pita tipis. Penyimpanannya cera alba ini dalam wadah tertutup baik ya teman-teman. Sediaannya seperti unguentum leniens dan unguentum atau salep krim lainnya yang beredar di apotik ya teman-teman. Pemberiannya ini berupa zat pada lapisan tipis bening berwarna putih kekuningan, bau lemah. Tetapi identik itu warna putih. Kalau warna kuning itu disebut dengan cera flava. Kemudian contoh yang ketiga itu ada cetaceum. Nama lainnya itu bisa spermaceti. Nah, ini di cetaceum ini seperti cera alba, tetapi warnanya di sini itu lebih putih dan lebih mengkilat ya teman-teman daripada di cera alba. Nah, sumber dari cetaceum ini terdapat di malam padat yang dimurnikan yang diperoleh dari minyak lemak. Minyak lemak ini terdapat di bagian kepala atau badan ikan ya teman-teman. Nah, kandungan di sini itu terdapat kandungan setin, kandungan setil stearat, setiloleat, setilaurat, dan setil miristinat. Kegunaan cetaceum ini biasa digunakan untuk bahan dasar salep. Nah, contoh yang keempat adalah meldeburatum. Nama sinonim dari ini adalah madu yang murni ya teman-teman. Nah, bagian yang diambil sudah jelas yaitu madu. Nama hewannya itu berasal dari lebah atau nama lainnya Apis mellifera L atau Apidae. Kegunaan dari meldeburatum ini yaitu sebagai sumber hidrat, orang yang mudah dicerna, reduktor dalam sediaan fero. Pemberian dari madu ini cairan kental serupa sirup bening, warna kuning muda sampai coklat kekuningan, rasa manis, bau enak khas. Jika dipanaskan di atas penangas air, bau menjadi lebih kuat tetapi tidak berubah ya teman-teman. Nah, untuk memperoleh meldeburatum ini yaitu dengan cara
Madu yang diperoleh dari sarang lebah tersebut kemudian dimurnikan dengan pemanasan di bawah suhu 80 derajat Celcius. Kemudian itu didiamkan beberapa menit atau beberapa menit aja. Kemudian kotoran yang mengapung itu diambil. Ya, misal dari sarangnya itu kan biasanya kotor. Nah, itu nanti kotorannya itu diambil sampai bersih. Kemudian madu diencerkan dengan air secukupnya hingga bobot per mililiter itu memenuhi persyaratan ya teman-teman. Contoh yang kelima adalah Oleum Licorice Aceli. Sudah banyak ini di sediaan pasaran. Oleum Licorice ini itu sediaannya sudah banyak seperti emulsi Oleum Licorice Aceli. Biasanya itu untuk penambah nafsu makan, vitamin. Oleum Licorice Aceli ini adalah cairan minyak, encer, warna kuning, pucat, bau khas, tidak tengik, bau seperti ikan, rasa khas agak manis. Nah, namanya aja Oleum Licorice Aceli ini itu dari hati ikan. Nah, ikan di sini dapat ikan gadus morhua atau gadidai. Biasanya rasanya itu atau baunya itu amis. Makanya nantinya diberikan zat, jika pembuatan emulsi itu biasanya diberikan zat perasa. Nah, kegunaannya di sini itu untuk mempercepat penyembuhan luka bakar, koreng, menekan sakit dan luka pada permukaan. Nah, pada kandungan vitaminnya di sini Oleum Licorice Aceli itu mengandung vitamin A, vitamin D, serta EPA dan DHA yang tinggi loh teman-teman. Kemudian Oleum Licorice Aceli penyimpanannya itu dalam wadah tertutup rapat, terisi penuh, terlindung dari cahaya dan dapat digunakan atau dalam wadah botol lainnya yang telah dikeluarkan udaranya dengan cara hampa udara atau dialiri gas inert. Nah, untuk contoh subspesies hewan yang terakhir adalah Adapsuilus. Apa itu Adapsuilus? Yaitu lemak dari babi. Nah, hewan babi ini namanya yaitu lard. Nah, sumber dari lemak babi ini adalah lemak dari rongga perut yang telah dimurnikan. Lemak babi ini berbentuk lemak lunak, likat, warna putih, bau lemak tidak tengik jika dileburkan menjadi jernih, dan kemudian jika dibiarkan itu tidak terpisah dengan air. Kegunaan dari lemak babi ini digunakan untuk bahan dasar pembuatan salep, emplastrum, dan bahan makanan. Nah, bahan makanan ini itu seperti contohnya mentega. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga yang saya jelaskan ini bisa untuk dipahami dan menambah pengetahuan kalian ya. Maaf apabila saya menjelaskannya kurang efektif dan kurang lengkap di video ini. Selanjutnya nanti kalian bisa mencari literatur atau referensi dari buku-buku lain untuk mendalami atau memahami tentang contoh-contoh spesies hewani ini, cara memperolehnya, cara memahami dan cara mengidentifikasi dari contoh spesies hewani ini. Mohon maaf ya teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.